Dulu masuk hospitality itu karena pengaruh dari kakak dan jurusannya housekeeping. Dan aku belajar online sih, baca dari internet. Habis training lowongan DW, dapatnya di spa bar dulu. Setelah itu dipindahin ke bar dan aku perform. Ini semua di satu hotel? Satu hotel. Yang sekarang lu jadi head bar? Iya. Luar biasa. Dari awal. Dulu gue SMK itu perhotelan, gue room division. Terus lowongan pertama kalinya di job training ke luar negeri. Akhirnya gue selama gue job training di KL itu gue jadi di steward. Cuman di Bali sih kita kalau mau jual koktail pakai local ingredient, kita jual historical, jadi tamu lebih interest. Jadi easy to connect, emotional connection jadi sama tamu itu loh. Oke. Lebih gampang sellingnya. Ya kita harus ada fundamentalnya dulu lah. Kita cari dulu nih apa yang gue mau, story apa yang mau gue cari, konsep apa yang mau gue tekunin, gitu ya yang mau gue bawa gitu. Karena lu nggak bisa main asal tebak-tebak, lu tuang-tuang, waste, inventory lu berantakan. Itu gue satu-satunya di tahun 2023 yang koktailnya gue jual. Gue jual bukan karena gue pengen cari muka sama distributor, enggak. Gue jual karena gue mau ada donasi itu. Jadi gue jual koktail pakai Hennessy 200.000, 50.000-nya itu lu donasiin. Kebetulan itu bulan Agustus dan pasnya apa 19 Agustus itu adalah Hari Internasional Orangutan. Jadi di bulan Agustus itu gue spesial banget di outlet gue jualan dan gue punya program. Lu beli koktail ini, lu nyisin 50.000 dalam bentuk penanaman pohon di hutan Kalimantan. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita kedatangan dua bartender hebat nih. Namanya Giri Asta dan juga satu lagi Rizky Ramdhani Razak atau biasa dipanggil Encis. Mereka berdua adalah brand advocates dari Hennessy karena mereka itu sempat ikutan kompetisi Hennessy yang namanya Hennessy My Way dan mereka berdua dapat prestasi yang luar biasa, mengharumkan nama Indonesia sampai ke luar negeri. Nah, tahun ini, tahun 2025, Hennessy My Way itu diselenggarakan. Kalian bisa registrasi mulai dari tanggal 1 Maret kemarin, ditunggu sampai tanggal 15 Juni. Kalian ke websitenya hennessymyway.com, baca dulu rules and regulationnya secara detail, baru ikutan kompetisinya. Kalau kalian menang, bukan hanya dapat pengalaman dan penghargaan aja, of course, piala dan sebagainya, tapi akan disupport lebih oleh Hennessy, dapat exposure, sering guest shift, dan awardnya ini bisa dibilang endless lah buat karir kalian. Jadi kalian yang mau ikutan kompetisinya, kalian bisa langsung visit websitenya di hennessymyway.com. Oke, nah mereka berdua nih mau cerita soal pengalamannya bukan hanya di kompetisi dan persiapan mereka bagaimana, juga pengalaman karirnya dan pelajaran apa aja yang mereka dapat sepanjang karir mereka. Karena mereka luar biasa, merintis dari bawah banget. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Rizky dan juga Giri. Enjoy the show. Oke guys, kali ini kita sudah ditemani sama dua bartender hebat nih dari Indonesia. Pertama ada Mas Rizky Encis, dia bartender di Top Golf sekarang. Halo Mas. Halo Kore. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Kore. Yes, dan juga ada Bli Giri dari head bar dari Sun Regis. Halo, luar Kore. biasa. Apa kabar Bli? Astong Karabait. Oke, mantap. Nih, pertama kita mulai dari background dulu ya, sebelum nanti masuk ke Hennessy My Way. Tadi sebelum podcast lu sempat cerita pengalaman yang menarik Bli, soal sekarang jadi head bar tapi dulunya itu mulainya dari housekeeping. Betul. Luar biasa sekali. Apa? Gimana ceritanya? Jadi dulu masuk ke hospitality itu karena pengaruh dari kakak aku sendiri yang kerja di luar negeri. Jadi dia nge-influence sebetulnya untuk masuk ke hospitality dan jurusannya housekeeping. Tapi kakak bar? Housekeeping. Oh, housekeeping juga. Okay. Karena dia ngarahin ke housekeeping, jadi saya ikut-ikutan aja dulu. Nah, ketika jalan dan pas training, nah di training tuh in charge di public area tuh, di lobby. Oke. Setiap tamu kencing, kita bersihin tuh pakai tangan. Intens sama ngobrol sama tamu tuh nggak dapet. Ya, aku tuh pengen gimana cara buat belajar bahasa kan, buat improve the languages. Nah, aku izin tuh sama HR buat cross training ke F&B. Oke. Nah, dikasih di restoran, di breakfast pertama dulu tuh. Nah, belajar tentang gelas sebelumnya. Nah, pas kuliah aku ambil F&B service, training di Sun Regis. Oke. Dan dapat di bar.
Dan pertama kali minum alkohol itu ketika di San Regis tuh. Oke. Sama sekali 19 tahun nggak tahu rasa alkohol sama sekali tuh. Ketika di San Regis kerja di training di bar buat minuman. Pertama kali minuman itu kalau nggak salah itu mojito pakai ram kan. Wah, Kuban. Bali udah pasti lah ya pasti mojito. kan. Everyone's Panas-panas. favorite. Ya. Itu belajar sana nyoba minuman. Nah, aku penasaran tuh kan ada banyak spirit kan, ada ram, vodka, kan warnanya sama, cuman rasanya beda. Nah, aku setelah itu aku tertarik dan aku belajar online sih. Aku belajar otodidak sama follow yang influencer luar lah. Yang keren-keren lah ya. Aku belajar di sana, baca-baca dari internet. Nah, pas ada lowongan, habis training lowongan DW, nah, aku nggak di bar tuh dapatnya, di spa bar dulu. Di spa bar tuh di background. Kalau ada bunyi ting tong itu buat welcome drink aja. Aku beli buku kalau nggak salah buku bar dulu di online. Nah, aku belajar tentang basic spirit tuh. Aku belajar di sana dan aku tanya sama seniorku ada nggak lowongan di bar. Nah, setelah itu dipindahin ke bar dan aku perform Ini semua di satu hotel. satu hotel. Yang sekarang lu jadi head bar. Iya. Luar biasa. Dari awal. Keren. Develop. Selama berapa tahun? Kurang lebih 5 tahunan Wow, cepet. dari training. Cepet banget loh itu. Itu dah. Untung sih di sana Regis kan ngedevelop banget orang. Iya. Senior Berarti sana. awal otodidak tuh. Otodidak pertama. Wah, Sama keren sekali banget, nggak Mas. tahu alkohol. Apa rahasianya 5 tahun bisa dari housekeeping jadi head bar? Pertama sih karena dulu jadi daily worker kan ikut-ikut aja tuh. Diajak sama senior ke bar-bar main, rasain minuman, ketemu sama banyak orang. Gimana dia jelasin minuman kan. Iya. Jadi interesting buat belajar lagi. Nah, diajak ke kompetisi, lokal kompetisi dulu yang ada di Bali. Interesting tuh buat gimana Explore cara cocktail gitu, explore segala cocktail, buat ngasah mental juga kan. Seberapa jauh kita punya ilmu kalau gitu istilahnya. Iya, Biar ada masukan dari juri kan buat nambah ilmu. Ya, setelah itu lambat laun berjalan, kompetisi itu kayak ajang buat aku buat nambah wawasan sama relasi. Jadinya aku ikut kompetisi Dan terus. sekarang jadi jurinya. Iya. Enggak, gue amazed loh. Cis, apa? Dari awal. Dari housekeeping loh. Yes. Maksudnya bisa jadi bar dan di tempat yang sama gitu. Iya. Jadi ya lu di situ udah tahu luar dalam lah beli Udah ya kan. tahu. Udah nggak bisa dibohongin anak buah. Iya. Oke, congratulations. Wow, keren Terima banget. kasih. Kalau lu dulu mulai dari housekeeping juga apa gimana, Cis? Bener lagi. Hah, seriusan? Yes, jadi dulu gue SMK itu perhotelan, gue room division. Oke. Ya, Oh, karena- ini spesialis Sama. berarti emang berkarir di Ya, housekeeping ke bar ya, episode ini ya. ya. Tapi berguna tuh buat Terus- PSN juga. Gue dulu tuh anak bandel lah ya, zaman sekolah bandel gitu ya. Terus ada salah satu lowongan pertama kalinya di tahun itu sekolah gue buka job training ke luar negeri. Dan gue ikutan. Oke. Dan gue adalah satu dari 2 orang yang lolos di sekolah gue untuk job training di luar negeri. Kemana? Harusnya awal itu Sheraton KL. Hmm. By the time jalan, mungkin lagi gonjang-ganjing antara Indonesia Malaysia, paspor dipersulit, akhirnya kuotanya dikurangi. Akhirnya yang harusnya gue ke Sheraton Kuala Lumpur, gue akhirnya digeser ke satu hotel di Johor Bahru. Mungkin karena paksaan, yang penting anak ini berangkat, akhirnya gue selama gue job training di KL itu gue jadi steward. Oke. Tukang cuci piring. Tukang cuci piring, yang dimana partner-partner kerja lu itu adalah mantan narapidana, Oke. tukang sayur gitu. Cuman menurut gue itu adalah pelajaran yang luar biasa buat gue. Gue jadi steward di sana, gue ngelihat teman-teman gue yang sama-sama dari Indo tapi nggak kedapetan di steward, mereka di FB service, gue ngeliat gila ini keren. Oke. Jadi maksud gue tuh di situ gue ngerasain banyak hal yang bisa gue pelajari. 6 bulan gue training, gue balik ke Jakarta, gue lulus sekolah, gue kerja sebagai server di rumah makan pizza lah, Italian pizza gitu. Oke. Setelah itu gue memilih untuk gue kuliah karena gue mulai tertarik gue mau jadi bartender. Akhirnya gue pilih satu kuliah di NHI, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dan gue ketemu teman-teman bartending di sana, NBC, NHI Bartender Club, dan itu yang bikin gue makin jatuh cinta sama dunia bartending. Karena gue punya banyak senior yang masih rajin nyamperin kita, komunikasi sama kita, datang ke kampus dan kita ngobrol, sharing pengalamannya mereka, dan itu yang bikin gue, wah ini kayaknya emang passion Oke. gue. Nah, gue penasaran
pada zaman dulu mungkin kalian mulai masih ada stigma gak sih dari bartender itu bukan kerjaan yang keren atau kerja ada masih tabu kalau kerja di alkohol. Urakan. Iya, urakan udah pasti bandel, rusak lah, nakal gitu. Pergaulannya tidak baik kalau kerja di bartender. Masih ada stigma itu gak waktu kalian mulai? Masih sangat besar. Bahkan orang tua pun sempat ragu-ragu lu mau jadi bartender. Alkohol ya maklum lah ya, Indonesia mayoritas negara muslim. Jadi bukan sesuatu hal yang wajar gitu, jadi sesuatu yang tabu. Cuman pulang pagi, ya kan, wah image-nya jelek banget dah gitu bartender. Pada waktu itu masih ada. Masih. Tapi kenapa lanjut? Ya karena gue berhasil membuktikan gitu bahwa bartender tuh nggak seperti yang mereka bayangkan, yang mereka pikir gitu. Gue bisa kerja sustain, gue punya pengalaman yang bagus, gue punya cerita, gue bisa ketemu teman-teman, gue bisa ketemu tamu, gue punya banyak relasi. Ditambah gue ada passion, lalu gue memang dari kuliah gue sudah ikut kompetisi dan gue bisa approve diri gue ke orang tua gue bahwa gue ada sesuatu yang bisa gue capai gitu. Gak seperti stigma-stigma yang mereka pikir. Nah lambat laun makin kesini dah ya ternyata benar gitu bahwa bartending tuh gak cuma sekedar mixing alkohol tapi nggak sengaja mabok. Gue paling jarang lihat bartender maksudnya sampai kayak intoxicated, mabok, tepar gitu ya. Kan dia yang minum. Kan dia yang bikin minumannya. Dia kan lagi kerja ya. Gitu kan. Kalau beli di mana ketertarikan awal itu? Pertama kali sih karena itu lagi karena online kan. Tapi kan kalau dari housekeeping lu training kan kebukanya banyak nih. Lu bisa ke room, lu bisa ke depan service, hotel lagi ya. Departemennya banyak, bisa ke kitchen, bisa ke front office. Kenapa bar tertarik ya? Pertama sih karena tanpa sengaja ya. Pertama itu. Pertama dipindah ke breakfast kan, buat kopi. Pertama belajar kopi. Setelah itu dapat cross juga ke klub yang maksudnya ada klub yang di dekat pantai. Nah, di sana ada yang buat koktail, shaking, keren tuh kelihatan. Keren tuh kelihatan pertama. Lah itu setelah training kan setelah masuk kuliah belajar tentang alkohol lah sedikit. Nah di sana itu pertama bartender yang aku lihat keren banget itu yang flare. Flare pertama ketarian dulu. Zaman flaring itu. Alexander Stefanov kalau nggak salah pas ikut lempar idol apa kan itu. Iya, itu kan. Ada atraksi kan. Dapat tipping tuh banyak pasti kan kalau ada di bar, flare depan tamu pasti dapat tipping tuh. Nah, itu tertarik pertama. Tapi dari keluarga karena nggak sama sekali ada yang minum, ngerokok pun enggak. Sekarang pun nggak ngerokok. Itu sempat ditentang tuh buat ngikutin kakak aja buat belajar di housekeeping. Ikut ke kapal sebelumnya. Jadi ada stigma juga dari keluarga. Tapi setelah aku buktiin dari bartender juga bisa keluar negeri loh. Iya gitu. Dong. Jadi head bar San Regis nggak main-main juga. Jadi gila. Kalau sekarang sih udah bukti banget sih. Iya kan. Gimana sih kalian proses belajarnya? Apakah kalian punya mentor waktu lagi berkarir awal-awal? Ada gak figur yang ngebimbing lu? Oh jelas, ada itu. Sosok penting ya maksud gua. Karena kalau kita nggak cuma berandalkan zaman sekarang media sosial atau berandalkan Google kayak gitu doang, hilang arah. Kadang lu nggak tahu di internet tuh akurat apa enggak. Kalau lu nya nggak tahu ya, lu nya kosong nih. Lu belajar belum tentu benar atau itu kan lu nggak tahu juga ya. Setuju. Makanya gue bilang tadi sosok mentor tuh memang penting dan itu pun ada di hidup gue bahkan sampai sekarang ya. Yang nama yang bisa gue sebut yang mentor yang memang hadir dalam prosesnya gue bartending itu ya pertama kali gue kerja Aib Zuhri, lalu setelah itu ada Andrew Agustinus yang juga mereka berdua senior gue di kampus lah. Ya itu mereka sosok yang emang memberikan gue influence tentang bartending. Kalau beli ada mentor? Si senior di sana. Ada 2 nama sih yang paling gini. Pertama sih ada Bli Yudi namanya. Masih sekarang di sana dia sebagai mentorku juga. Itu sama ada dari atasanku udah selesai juga. Itu yang benar-benar kayak mengkatrol, benar-benar ngajak nih. Soalnya kan tren cocktail bar, especially di daerah Nusa Dua itu kan nggak terlalu jalan kan karena hotel kan. Biasa kan orang
mojito paling. Yang kayak gitu udah pasti. Mungkin ada Aperol Spritz Iya, sekarang. Aperol Spritz, Pinggir pantai ya, pasti. wine, Iya. gitu doang kan biasanya kan. Koktail jarang banget. Nah setelah itu kita tunjukin ke manajemen kan, karena ikut lomba dan dapat juara. Nah setelah itu baru tuh disupport sama manajemen dari pihak hotel. Setelah kita ya kadang nggak tidur tuh buat R&D terus, Iya. buat show up ke manajemen. Oke. Iya gimana sih zaman sekarang tren koktail nih? Ya gue punya koktail bar juga guys, Bura-Bura namanya. Kalau gue kan emang tempat gue koktail bar, tempatnya nggak besar juga. Orang kesana emang udah mau minum koktail gitu. Tapi kalau kalian gimana? Lu di Top Golf, Yes. gimana koktail game di sana aja? Itu challenge sih buat gua. Challenge yang bisa nge-develop diri gue juga. Karena basically tempat gua kan adalah tempat sport hub entertainment ya. Betul. Jadi Kita sama, Bura-Bura juga adanya di Sport tempat kompleks. sport Yes. kompleks gitu kan. Nggak ada orang sport terus disodorin koktail minum mau alkohol, kan. ya. Tapi justru di satu sisi itu jadi poin plus buat gua karena itu sport hub entertainment. Jadi presentasi orang buka botol tuh lebih sedikit dibanding orang beli by the glass atau beli koktail. Oke. Jadi gue lebih mudah untuk gue menjual by the glass atau gue jual koktail. Oke. Cuman ya tetap namanya orang datang sport entertainment dia pasti tujuannya adalah olahraga. Nah sisanya tinggal kita gimana kita Caranya. nge-approaching si customer tersebut. Ya main golf 1-2 gelas Negroni it's fine I think. Ya, Ya gin nggak sih? tonic gitu. Toh anyway orang-orang main golf turun lapangan mereka juga biasanya minum sambil minum gitu. Ya menurut gue itu nggak jadi masalah. Tinggal gimana kitanya aja Iya. dan gimana kita nge-provide sebuah minuman yang proper. Itu sih. Tapi kan kalau di Jakarta Jakarta tuh let's say 5 tahun terakhir itu koktail tuh naik. Yes. Jauh lebih yang pesan di bar itu jauh lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Biarpun masih Negroni juga sih, tapi paling nggak mending lah dibantu sama bartender senior juga yang buka koktail bar tempatnya interesting gitu kan. Di Bali juga begitu kan? Sama. Banyak koktail bar. Sama. Kalau daerah Bali sih bisa dibilang dibagi menjadi kayak 3 area ya. Kalau mau daerah Nusa Dua itu rata-rata sih tamunya buat nyari leisure, nggak terlalu banyak intens, tapi dia mau nyari historical dari cocktails. Iya. Kalau daerah di Seminyak itu emang cocktail bar, tapi dia jual view. Rata-rata sih Iya, jual view lah di ya. sana. Kalau daerah Ubud sama dia jual intens sama local resources biasanya, yang di background dari koktailnya sih. Gitu Oke. sih rata-rata. Apakah zaman sekarang lebih mudah gak sih untuk bikin signature cocktail tuh laku? Apa orang minumnya itu aja? Menurut gue sih mudah ya. Karena kalau gue secara perspektif gue pribadi, gue akan membuat signature cocktail tuh nggak akan jauh-jauh dari klasik. Oh iya pasti, khususnya ya di Indonesia sih, lu kalau terlalu nyebrang sesuatu yang baru banget orang bingung Yes. sih. Itu pengalaman gue. Karena kita belum advance banget ya, market Iya. kita masih moderate lah. Iya. Jadi ya cukup, gue gampang gue cuman nge-twist dari klasik, Iya, Negroni, betul. Whiskey Sour, Iya. Clover Club, and easy to sell. Apalagi- Iya tapi dibedain apanya Yes. gitu kan, mungkin aromanya gitu. Yes. Ya, kebetulan juga gue tipikal orang yang emang lebih ke klasik dan lebih ke nggak yang advance sih. Gue juga nggak punya alat-alat yang Oh yang advance. super power Iya, itu. Kayak lab lah. Iya yang lab. Ya, jadi Lu itu gak? Nggak ada sih di hotel. Ada Kita nggak? kadang minjam barang kitchen malah. Karena suvi kan kayak gitu kan kitchen dulu make kan. Iya. Nah, setelah perkembangan zaman kita ikut kompetisi. Nah, punya sendiri. punya sendiri. Dehydrator pun Iya. kita minjam punya Excalibur. pastry ya. Oh ya, Excalibur. Udah pasti. Cuman di Bali sih kita kalau mau jual koktail satu pakai lokal ingredient, kita jual historical entah budaya kah, kita jual dari angkat kah, kayak gitu sih rata-rata di Bali. Jadi tamu lebih interest. Spesialnya daerah Nusa Dua itu kan benar-benar leisure kan. Iya. Jadi easy to Orang ke connect. Nusa Dua bukan mau nyari, oh gue mau minum di mana sih, Iya. enggak sih, iya kan? mau party. Iya, party. bukan. Jadi easy to connect, emotional connection jadi sama tamu itu loh. Oke. Lebih gampang sellingnya. Hmm. As long as itu refreshing. Kalau kok di Bali pakai yang berat-berat kan agak susah laku kan. Oh Karena iya. panas, Di Bali tuh nggak kayak buka botol gitu. jarang. Jarang Paling wine. Oh iya, ya nggak dihitung lah. Wah. Ya.
Oke, kalau di Jakarta gitu kan, paling dua. Yes. Tanggung nih. Tapi kalau Jakarta tergantung tempat sih. Tergantung tempat. Nah, Karena lu kan pernah kerja di klub juga lama jelas. kan? Best. Lu megang di klub. Gimana cara lu keep kreatif untuk explore koktail? Atau klub lu itu koktailnya jalan banget? Atau gimana? dibilang jalan banget sih enggak, tapi dibilang slow juga enggak. Jadi in the middle lah. Oke. Gitu. Kita pun berusaha sekeras mungkin untuk si tamu ini. Kebetulan tempat klub gua dulu itu kita open dari lunch. Jadi one stop entertainment lah, kita serving lunch, serving dinner, abis itu kita ada party. Nah partinya ini yang klub di atas jam 9. Tapi kan ada image, nggak tahu, correct me if I'm wrong, tapi kayak lu kalau ke klub lu nggak dapet ilmu produk biasa gitu yes. kan. Nah itu banyak emang yang orang berpikir tuh stigmanya lu kerja di klub lu nggak akan dapet ilmu. Iya, nggak dapet ilmu. Tapi menurut gua dapet ilmu atau enggak itu tergantung diri lu. Mau lu kerja di klub tapi lu orangnya doyan ngulik, lu orangnya passionate, nggak ngaruh ya. Buktinya ya gua nggak sombong atau gimana. Gua berusaha membuktikan itu pada diri gua sendiri. Iya. Karena gue dikasih rezekinya kerja di situ. Gue nggak tahu mau kerja di mana lagi. Oke, gue jalanin. Tapi by the time itu berjalan, gue bisa proof. Oh, gue kerja di klub, tapi gue bisa expand diri gue bisa develop diri gue gitu. Jadi ya it means nggak ngaruh ya. Lu mau kerja di klub, lu mau kerja di hotel, lu mau kerja di outlet kecil. Itu nggak ngedefine lu dapat ilmu atau enggak, karena ilmu yang nyari tuh lu, tergantung lu sih menurut gua. Setuju sekali. Setuju sekali. Pelajari skillnya kan. Ya lu kalau waktu dulu lu belajar autodidak itu apa yang lu lakuin, Bli? Gue jamin pasti listener banyak juga. Oke, kalau autodidak mau belajar koktail dari nol nih, apa yang lu lakuin pertama? Pertama sih aku benar-benar belajar tentang spirit ya. Apa sih spirit itu, buatnya kayak gimana, untuk taste-nya. Kan setiap spirit punya rasa ya, kecuali vodka kan rasanya hampir sama kan. Itu sejarah sih, karena jujur aku SMA itu paling suka belajar sejarah. Nah, aku pelajarin itu sejarah-sejarahnya semua. Ada ketertarikan itu. Nah setelah itu belajar bikin homemade lah. Ada kan homemade sirup. Nah, penasaran tuh buat kecombrang. Aku pernah coba bunga sepatu. Aku punya coba bunga sepatu. Aku pernah coba sirup. Bunga sepatu sirup. Walaupun makan kura-kura. Sepatu. Walaupun itu masih manual ya. Aku jemur di terik matahari gitu dulu. Oh belum ada mesin ini. Belum ada mesin ini. belum ada. Mungkin udah ada. Cuman nggak tahu. Nggak punya juga. Itu. Coba itu. Kayak apa bau wanginya? Wanginya sih nggak terlalu, cuman rasanya sih kayak rus deh jadinya. Soalnya gue kan kenal Raka, Club Soda dan Night Rooster. Gue gara-gara minum koktail dia di Bura-Bura, gue contek-contek dikit lah. Gue suka banget koktailnya yang kenanga. Dari kenanga. Ya. Gue mana tahu kenanga bisa dikonsumsi gitu kan. Akhirnya kayak gue pelajarin dari ternyata bisa ya, gue implementasin ke Bura-Bura sedikit gitu. Bahkan gue dulu pernah bikin koktail pakai sedap malam. Oke. Ya, tapi sedap malam kan memang pernah di makanan juga ya. Iya ada beberapa makanan biasa dikeringin dulu. Kalau gue fresh kayak bunga sedap malam. Mungkin kalau di Bali juga lebih sering main bunga iya, ya. Floral. Bunga cempaka kan. Lebih fragrant kan. Tuh bunga cempaka itu Kamboja bukan sih? Beda ya? Tuh kan kita tahu itu kan. Yes. Ya gue pikir Kamboja yang biasa di mana-mana di Bali. Beda toh. Kalau yang di Bali tuh dia agak lancip gitu lancip ya. Cuman biasanya dipakai buat sarana sembahyang gitu. Iya, bukan yang kuning itu biasa. Ada yang kuning, ada yang putih. Oke, yang dipakai sama aja. Sama aja. Cuman yang kuning lebih powerful. Tapi masih kuncup ya? Masih bukan yang terlalu udah mekar. Oke, itu bisa dijadiin ya infusan lah, garam gitu segala macam. Mungkin kalau di Google di search juga itu kayaknya Kamboja ya. Kayaknya gue pikir itu Kamboja. Oke. Iya, coba guys googling. Coba googling di komen di sini atau undang kita kalau udah jadi bartender koktailnya. Oke, ya berarti lu emang pertama baca ya, lihat internet zaman sekarang. Terus habis itu praktek di rumah dulu. Tertarik sama eksperimen. Oke. Sama nenek lah. Nenek kan suka bikin jamu tuh, jamu-jamu lokal, jamu-jamu tradisional. Satu yang paling aku suka itu jamu pakai daun pare.
Daun pare. Pare yang pahit kan. Iya, Itu biasanya kalau aku sakit tenggorokan tuh nggak enak badan pasti dibuat. Tapi dengan traditional way. Oke. Itu pakai lesung, daunnya di madel, tumbuk. Setelah itu dibakar genteng panas tuh dibakar sampai merah banget. Daun pare itu dikasih air hangat. Nah setelah air hangat dimasukin tuh gininya genteng yang panas itu. Setelah Oke, ini kearifan lokal sekali nih ya. setelah itu diminum, bener segar banget. Walaupun rasanya pahit kan. Iya. Kan obat nggak ada yang manis kan obat, pasti agak pahit rasanya. Betul. Nah, Itu ilmu itu sih ya yang kearifan lokal Bali itu kan dalam banget tuh. Itu harus ada course-nya sih beli lu kalau misalnya nggak belajar ya. Itu bagus banget dipelajarin sama bartender mana-mana Yes. sih Iya. sebenarnya. Tapi ke limit di orang Bali aja nih kenalan nama siapa gitu kan. Bartender Bali banyak tuh. banyak. Yang pakai resepnya ini gitu. Kan ada turun temurun tuh banyak kan. Ada beras kencur kah. Tapi kalau Indonesia sih banyak kayak jamu-jamu kayak gitu kan. Jawa, tentunya. Bali banyak jamu. Kan mungkin metode dan tradisinya aja Ya, mungkin berbeda. yang berbeda. Iya, betul. Bisa tuh diimplement karena satu sisi kalau di Bali kan mostly customer kan datang dari luar negeri kan. Nah, jadi mereka apa yang mereka cari itu kan bukan barang yang mereka punya di sana bisa dinikmatin di Bali kan. Iya. Budaya yang dicari dan bahan-bahan lokal yang jarang ditemuin kan. Nah, bisa kita angkat dari itu. Sekalian menjual Bali kan juga. Oke. Plusnya. Cis, lu kalau bartender posisi lagi kerja nih. Ya. Lu mau ngulik tuh gimana sih? Apakah lu minta ke atasan lu untuk kayak gue mau coba bikin koktail minta izin buat R&D dan special menu atau lu kulik sendiri di rumah? Gimana? Oh yang jelas gue harus cari inspirasinya dulu sih ketika gue udah mateng. Ini waktu gue jadi bartender ya, ketika itu semua udah mateng baru gue berani minta izin. Kalau kayak masih abu-abu terus gue main campur-campur ya inventorian lu berantakan dong ya gak? Nah iya itu maksud gue. Ya jadi maksud gue ya kita harus ada fundamentalnya dulu lah. Oh kita cari dulu nih apa yang gue mau, story apa yang mau gue cari, konsep apa yang mau gue tekunin Bawa gitu ya, yang mau gue bawa gitu. Lalu gue akan bermain dengan rasa, ya itu di googling banyak lah ya, flavor match segala macam. Nanti kan di situ kebuka, oh gue pakai ini, gue coba pakai ini. Yang flavor wheel itu? Yes. Oke. Itu sih menurut gue fundamental ya, karena lu nggak bisa main asal tebak-tebak, lu tuang-tuang, waste, inventory lu berantakan. Itu kayak cheat code lah ya. Yes. Cheat code. Flavor wheel itu guys, coba google kalian ya flavor wheel. Jadi lu udah ada bayangan, lu pakai ini ya, habis itu lu bisa implementasikan gitu ya, walaupun ada miss sedikit ya, cuma setidaknya udah ada gambaran sih. Ya kayak gitu sih. Kalau dulu zaman gue masih jadi bartender, gue nggak akan berani, belum ada bayangan apa terus gue coba nih vodka pakai contohnya vodka pakai kayu putih misalkan, atau vodka pakai chamomile, gue nggak berani. Gue pasti harus searching dulu sebelum gue tes, baru gue berani izin. Oke, iya ya itu masukan yang bagus tuh buat ini aspiring bartender dan mixologis supaya keep research and development-nya jalan lah. Betul. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, sekarang kita mau masuk ke ini main event of the show nih, Hennessy My Way. Kalian kan tahun ini jadi jurinya, tapi sebelumnya ke belakang dikit kalian pernah ikutan juga kompetisinya. Boleh jelasin ke listener dulu ini kompetisinya seperti apa? Jadi Hennessy My Way ini adalah Hennessy competition yang dibuat oleh Hennessy itu sendiri. Konyak, konyak di Paris. Buat encourage bartender community di global worldwide. Jadi kita tuh gimana sih seorang bartender buat mensupport komunitas dan mengencourage semua bartender buat join trend itu. Gitu. Dengan konsep yang berbeda-beda, ada yang sustainability kah atau apakah kayak gitu. Setiap tahun temanya beda-beda. Ada beda-beda. Cuman poinnya sustainability is a must. Jadi emang concern ke sustainability. Jadi Hennessy My Way ini sendiri kalau yang gua tahu ini udah seri ke-6. 2025 itu akan seri ke-6 di mana sebenarnya Hennessy My Way ini di awal dibuat oleh tim advokasi dan trade di Konyak. Mereka ingin mensupport para bartender yang
kala itu semua negara ditimpa pandemi. Oke. Jadi Hennessy, inisiasinya waktu pada saat pandemi. yes, Hennessy Mawe ini sesuai dengan namanya Hennessy Mawe, do it your way. Oke. Ya jadi filosofinya Hennessy do it your way gitu. Jadi lu bikin koktail di rumah lalu lu upload ke Instagram lalu nanti Hennessy akan mengirimkan lu support berupa fresh money, nggak besar lah. Awalnya itu. Oke. Awalnya itu. Lalu lambat laun berjalan di 2021 menuju 2022 konsepnya mulai di develop, mulai dilebarkan, akhirnya mereka mulai oke, kita bikin ini kompetisi. Akhirnya makin kesini makin intens dan platform ini semakin besar. Ya akhirnya makin besar lah. Jadi yang kalau tahun gua sama tahunnya Giri itu kita konsepnya masih sama. Kita submission. Tahun berapa tuh? Gua 2023, Gua 2025, 24. 24. Oke. Jadi fase pertama tuh kita online submission globally. Jadi semua seluruh dunia itu akan submit video dengan resipi, akan di judging oleh panelis. Ya. Dari seluruh global akan dipilih 50. Nah, dari 50 ini akan disaring lagi menjadi 10, yang mana 10 akan dikirimkan live final. Oke. Nah, kita termasuk di 10-nya ini. Iya. Live final berarti lu dikirim ke Konyak. Konyak. Kita dikirim ke Konyak. Kita visit Brewerinya gitu segala brewery macam, juga di sana, distillery. yes, distillery segala macam. Kita datang ke maisongnya juga di Hennessy di Konyak. Gitu. Itu di konsep 2023 sampai 2024. Nah, di konsep keren banget. di 2025 ini kita semakin expand, kita semakin develop karena antusias dari seluruh dunia mungkin semakin tinggi juga. Jadi kita konsepnya sekarang akan ada local champion. Jadi akan kita buat lokal competition ada dulu. kompetisi di Indonesia dulu. Iya. Jadi setiap country, setiap market mereka akan bikin lokal competitionnya dulu untuk Oke. mencari lokal champion. Karena kalau dari apa yang gue dapet dari orang-orang di Maizong itu, karena menurut mereka ketika 10 besar ini compete kan akan ada 3 juara, yaitu overall winner, lalu sustainability award sama best ritual serve. Nah sisanya yang 7 ini tidak ada titel. Akhirnya di tahun 2025 mereka memilih untuk kita rubah konsepnya supaya mereka di setiap negara yang mewakili negaranya ke Paris mereka punya titel yaitu national champion. Iya. Di 3 bidang tersebut. Enggak, Di satu. di satu. Nanti yang ada 3 baru yang di sana. Iya, di global. Jadi kalau lokal itu hanya ada satu national winner. Oke, jadi mulai tahun ini itu ada national winnernya. Correct. Nanti national winnernya satu aja berarti yang Satu. dikirim ke sana. Satu. Dan beruntungnya Indonesia mungkin karena secara berturut-turut Dua 2023 kita dapat titel. Ya ada lo, ada beli 2024 kirim. titel, Indonesia mulai dilirik dan akhirnya diberikan slot. Dan Oke. menurut gue ini nggak bukan hal yang sepele ya. Kayak beberapa kompetisi-kompetisi brand lain tuh di Indonesia nggak ada. Mereka duit globally tapi Indonesia nggak masuk. Nah menurut gue ini sesuatu yang bisa kita banggakan, terutama komunitas bartender, bahwa ya kita udah mulai diperhitungkan juga gitu. Iya. Akhirnya kita dilirik dan kita dikasih satu slot untuk kita bisa mengirimkan satu national champion National untuk champion. compete di global final. Oke, dan kalian jadi jurinya Untuk di Untuk di Indonesia. nasional. Iya. Wah, keren. Waktu kalian nih kita bahas koktelnya satu-satu nih. Siap. Mana dulu, ini dulu nih. Boleh. Jadi ini dari dibuat tadi guys, yang paling menarik ini koktelnya Ancis itu dia nggak pakai es batu, pakainya biji alpukat. Kalau bahasa Sundanya frozen avocado pit. Gitu. Oke, ini apa dan ini lu bawa pada saat final kemarin? Yang ini yang gue bawa dari final kemarin. Oke, jadi lu udah di sono nih ya? Betul. Lu udah di Konyak nih? Betul. Di Konyak apa di Paris? Finalnya di Paris. Finalnya di Paris, Yes. oke. Coba ceritakan. Jadi gue ada 2 submission. Submission pertama itu yang lu tahu mungkin Otan dan Hennessy. Iya. Itu adalah gebrakan gue di sustainability pertama kali. Ketika gue submit video koktail ini. Jadi gue bikin movement. Karena gue berpikir, lu kalau sustainability di industri itu lu membutuhkan komitmen dan persisten yang luar biasa. Lu nggak bisa ngelakuin iya nggak bisa. Nggak Gue bisa. setuju. Nggak Gue bisa. setuju sih. Ngomongin sustainable di F&B ya, yang Yes. sangat konsumtif dari produk dan juga plastik juga rada gimana gitu sebenarnya. Dibutuhkan tekad dan komitmen. Betul. Dan gue berpikir, gue untuk kompetisi ini gue pengen ada satu movement yang nyata.
Lalu gue ulik tentang Hennessy dan gue dapat satu kutipan. Iya. Gue dapat satu kutipan Hennessy itu di tahun 1800 ketika virus Pilosera menyerang. Jadi dulu ada fase di mana virus itu menyerang tanaman anggur dan di abad tersebut produk-produk yang berbahan dasar anggur itu hilang. Ya. Itu diserang virus Pilosera. Lambat laun Hennessy itu mereka membantu para petani di Konyak menanam pohon anggur supaya mereka bisa menghidupkan lagi Industrinya. anggur. Di situ gua terpikir, wah ini menurut gue movement yang bagus. Akhirnya gue dapat inspirasi, gue bekerja sama dengan salah satu non-profit organization di mana mereka fokus pada rehabilitasi orangutan dan konservasi hutan Kalimantan. Ya, orangutan ini kan endemik. Yes, endemik Indonesia dan statusnya endanger. Ya, gue berpikir di situ, gue bisa doing something, doing different, doing nyata lah tentang hal ini. Akhirnya gue jalan bikin suatu koktail namanya Otan dan Hennessy, di mana setiap tamu, mungkin itu pada saat itu gue satu-satunya kontestan Hennessy Mewe yang gue jual koktailnya. Oh, gue sempat waktu baca briefnya dan profile lu, ini kok dia jualan, jadi kompetisi apa dia jual? Itu gue satu-satunya di tahun 2023 yang koktailnya gue jual. Gue jual bukan karena gue pengen cari muka sama distributor, enggak. Gue jual karena gue mau ada poin realnya itu real donasinya, donasi, di mana donasi itu, jadi gue jual koktail pakai Hennessy 200.000, 50.000-nya itu lu donasiin. Pertama gue nggak kepikiran nanam pohon, gue cuman ya udah 50.000 itu kita donasiin untuk rehabilitasi orangutan. Itu jelas koktail gue Otan dan Hennessy, gue kasih garnish edible paper, di situ ada barcode, di mana ketika lu scan barcode tersebut, lu akan masuk ke website NGO. Website yang kerja sama itu. Website non-profit organization ini yang fokus terhadap rehabilitasi orangutan. Jadi real. Lambat laun dari 50 besar ternyata koktail tersebut masuk ke 50 besar ini, dari globally masuk ke 50 besar, dan kita disuruh bikin second koktail yang berkesinambungan dengan koktail yang pertama. Gue berpikir gue punya tabungan 50.000 di NGO. Gue mau lariin kemana? Akhirnya gue berpikir oke, 50.000 tersebut kita masukkan ke dalam bentuk penanaman pohon. Akhirnya gue lanjutin jual koktailnya. Yang tadinya cuman kayak 50 gelas doang, gue lanjutin. Kebetulan itu bulan Agustus, dan pasnya 19 Agustus itu adalah Hari Internasional Orangutan. Jadi di bulan Agustus itu gue spesial banget di outlet gue jualan. Nih kita Agustus nih ada Hari Internasional Orangutan, dan gue punya program. Lu beli koktail ini, lu ngisiin 50.000 dalam bentuk penanaman pohon di hutan Kalimantan. Lalu gue database nomor telepon sama email. 2 minggu kemudian itu akan masuk laporan lu lagi nanam pohon dengan nama lu. Keren. Luar biasa. Pantas saya lu dipanggil ke Paris. Dan gue itu ngejual lebih dari 150 gelas, which is 150 pohon itu udah gue tanam di hutan Kalimantan. Ya, impactnya jelas nih. Yes. Efeknya jelas banget, prakteknya ada. Itu gitu. Movement gue, dan itu mendapatkan apresiasi yang cukup luar biasa juga di teman-teman bartender waktu gue sampai ke Paris, dan mereka sangat amazed. Gitu. Nah dari situ nggak cuman movementnya aja, tapi koktailnya pun gue fokuskan juga terhadap poin-poin sustainability. Kayak yang gue highlight mungkin yang Samboja ini yang ada di depan lo. Iya, namanya Samboja. Jadi nama Samboja ini, Samboja adalah nama daerah di Kalimantan, di mana tempat sebagai reservasi rehabilitasi orangutan, di mana gue tanam itu pohon. Kalau lu lihat gue servingnya menggunakan botol Hennessy 3 liter, lalu dalamnya tuh ada lumut, jamur, banyak seperti hutan lah. Kurang lebih gue menggambarkan hutan Kalimantan. Jadi kalau teman-teman juga udah lihat, Korean juga udah lihat di botol itu gue kasih smoke. Itu kayak kabut-kabut di hutan Kalimantan gitu. Jadi ini dioramanya hutan Kalimantan lah. Dan ingredientnya, ingredient itu Hennessy disufit dengan sesame. Oh, sesame. Sesame. Lalu gua pakai smoke pineapple gum, di mana yang sebenarnya bisa kita sadari wijen dan nanas dan pineapple ini adalah sesuatu hal yang ternyata itu bisa kita dapatkan di sekitar kita atau di hutan, as long as kita menjaga hutan tersebut. Ya, kalau kita nggak jaga hutan tersebut, kita nggak akan bisa dapat tuh sesame sama pineapple. Itu ingredient gue pertama. Lalu ingredient gue kedua itu ada fresh lime. Fresh lime-nya ini gue pakai super lime.
Super lime itu kita mengutilize semua every part of lime fruit, mulai dari kulit, biji sampai dagingnya. Iya. Ya itu super lime. Lalu gue pakai vermouthnya itu gue upcycle, di mana itu gue gunakan waste dari wine by the glass. Itu tuh apa? Ya, vermouth kan is fortified. Yes, fortified. Iya. Adalah anggur yang ditambahkan alkohol. Mm-mm. Yes. Dan tapi juga ada rempah-rempahnya juga. Wormwood salah satunya. Betul. Salah satu wormwood itu nggak gampang didapat, tapi gue berhasil dan gue bikin lah. Mungkin nggak clearly seperti the real vermouth, cuman poinnya adalah gue menggunakan barang yang seharusnya waste. Ya. Itu vermouth. Gue pakai upcycle vermouth. Habis itu gue shake, gue pakai biji alpukat yang gue frozen di dalam kulkas. Biji alpukat. Biji alpukat. Gimana biji alpukat? Biji alpukat ini banyak sisa dari kitchen. Nah. Mereka kitchen habis buat nachos salsa segala macem, bijinya ini dibuang sama mereka. Akhirnya gue simpen, gue masak, lalu gue bekuin di dalam freezer. Setelah itu si bijinya itu gue ganti sebagai replacement dari ice block, sebagai penghantar dingin dan juga dia tidak ada dilution. Ini very smart loh ini. Yes. Dan belum selesai. Di si biji alpukat ini juga ada filosofinya. Kita berbicara orang utan. Jadi ini masih ada kaitannya dengan orang utan. Ini adalah salah satu kebiasaan orang utan. Dia itu suka makan biji-bijian. Dan biji-bijiannya ini ketika dia digest, dia akan dikeluarkan melalui pencernaan atau melalui mulut. Yeah. Di mana hutan Kalimantan ini kan lebat. Jadi ketika orang hutan berjalan dari satu dahan ke dahan lain, itu akan membuka kanopi hutan sehingga cahaya matahari itu akan turun ke tanah. Di mana tanah itu banyak berjatuhan biji-bijian yang udah dilepehin dari si monyet, dari si orang hutan itu. Yang mana 2 dari 10 biji, gue percaya 2 dari 10 biji yang dilepeh itu akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Pohon baru untuk dia tinggal. Sama seperti apa yang gue lakuin. Gue membantu si orang hutan ini menanam pohon untuk tempat nanti dia tinggal. Jadi semua dalam gelas ini memiliki story dan memiliki aspek-aspek yang sangat related menurut gue. Oke, pertama niat banget, ya kan. Kedua detail, ya kan. Ya ini guys bedanya koktail. Jadi harus dibedain ya. Biasa koktail jualan sama koktail kompetisi ini beda loh. Sama di kopi juga waktu barista champion kesini juga lu bedain ya koktail kopi kompetisi sama kopi jualan. Lu jangan samain gitu kan. Oke, keren. Dan ini lu masuk final. Ini masuk final, gua ke Konyak, gua bawa present ini dan gua dapet titel the most sustainable winner. Karena Clearly, program ini. Luar biasa. Dan impactnya jelas tadi lu nanam pohon. Nanam pohon. Ya kan. Keren banget sih. Kebetulan lagi dapet ide yang bagus. Cuman kan itu kan yang orang-orang tahu ya, gua saat ini dapet kayak gini ya. Cuman kan prosesnya panjang. Iya dong. Proses untuk gua sampai akhirnya kayak gini banyak air mata dan banyak Keringat keringat yang udah dikorbankan gitu. Gue ikut kompetisi nggak sekali 2 kali. Gue pernah ngerasain kompetisi kalah, terus sedihnya kayak apa Ya pasti banyakan kalahnya lah daripada menangnya, itu sudah jelas ya kan. Proses. Harusnya begitu prosesnya ya kan. Jadi kalau waktu kompetisi tuh lu rembukan dulu sama tim lu atau sama mentor lu yang tadi lu sebut kah untuk diskusi ini gimana? Pastinya. Gue konsultasi ini sama Andrew. Oke. Yang tadi gue sebut juga. Iya, very nice. Congratulations man. Thank you Kore. Oke, nah tahun depannya beli Giri. Iya. Yes. Bawa apa? Cuma konsepnya sih agak berbeda lagi satu poin. Iya. Tetap submission dulu. Itu pakai submission cocktail, pakai VSOP dulu. Pertama koktail aku buat tuh Padi Paradise. Itu yang menggambarkan secara global Bali. Aku koktailku sih arahnya ke budaya Bali. Buat ngangkat budaya Bali gitu sih arahnya. Yang kedua setelah submit itu masuk ke top 50. Nah yang Padi Paradise itu aku ambil ingredient karena di San Regis itu ada Chef Garden. Nah, yang punya itu almarhum Chef Saksu, ya. Chef Agung. Iya. Di sana itu ada bahan-bahan herbal kayak ginger, ada
Wild Honey kalau tahu Trigona, ya kita punya di sana juga. Oke, Trigona tuh yang stainless bee. Iya, stainless bee. Ya, itu banyak banget tuh di Bali. Kayak semua hotel punya itu deh sekarang ya. Terus? Setelah itu ku bikin sana sama mentorku tuh, ku jalan-jalan dulu keliling hotel, biar nggak jauh-jauh kan pertama. Karena pertama kali join ini nggak ada niat nih buat bener-bener sampai akhir. Nah, cuman buat mau join aja dulu. Nah, setelah itu masuk, ku pakai bahan-bahan di sana. Ada Trigona Honey mix sama ginger stout flower kecombrang. Aku pakai Hennessy karena di sana ada banyak starfruit. Aku pakai starfruit cordial, lemon juice, that's it. Nah setelah itu leftovernya aku dehydrate pakai garnish. Nah yang kedua aku pakai konyal keras karena konsepnya itu dikasih gimana kamu bikin koktail ketika pandemi. Kamu nggak dapat kemana-mana dan kamu harus support lokal market. Nah aku base-nya itu simple banget. Aku pakai Hennessy VSOP, passion fruit markisa yang manis, sama strawberry. Aku fermented, saring, that's it. Tapi ya, itu benar-benar effort banget. Aku harus ke Bali Utara dulu nyari ini, nyari buahnya dulu. Benar-benar zero waste itu markisa itu dalamnya itu. Ini markisa yang mana nih? Yang anggur Jawa kalau nggak salah namanya. Yang dalamnya hitam. Yang manis gitu. Yang manis. Enggak, soalnya gue pernah lihat di Bali markisa besar, markisa gede. Oh itu yang kuning juga. Di Bali gitu tuh. Ini yang kecil-kecil yang kuning. Yang itu manis. Itu bisa kita pakai selai tuh. Oke. Kulit dalamnya tuh bisa kita pakai selai. Oh. Setelah aku eksperimen, aku googling kan. Aku eksperimen sama mentorku itu. Kita pakai selai dan strawberry leftover itu aku pakai stick. Kayak cheese stick. Nah, itu dicolek baru diminum Hennessy-nya. Oke. Nah, yang ketiga itu udah berarti abis 2 koktail itu berangkat tuh, kepilih tuh. Iya, kepilih. Nah, di momen top 10 cuman nanti di Hennessy itu buat koktail baru lagi pakai XO. Oke. Nah, karena koktailnya aku dapat konsul sama Bang Rich Incis juga kan karena beliau tahun lalu juara. Nah, aku biar inline tuh semuanya. Jadi biar mengkerucut. Jadi kan karena mengglobal Bali, setelah itu mengangkat Bali lagi dengan lokal marketnya. Nah setelahnya itu biar mengkerucut banget tentang budaya Bali banget. Nah aku angkatlah Hennessy Harmony yang ini. Yang ini. Bahannya itu ada Hennessy XO. Oke. Nah fun fact untuk Hennessy XO ya, itu dibuat 1870 dari Maurice Hennessy. Kalau nggak salah keturunan ke-8. Oke. Nah, itu dibuat buat untuk celebrate acara sama teman-temannya. Nah, tapi disuruh sama master blendernya biar ini dipublish. Oke. Nah, sejak itulah Hennessy XO tercipta. Dan Hennessy XO itu gue boleh nambahin itu adalah kategori XO pertama di konyak. Di konyak. Dia yang buat. Setelah Hennessy XO keluar, baru yang lain. Yang brand-brand lain itu mengeluarkan XO. Oke. Revolutionary ya. Bahannya apa aja jadi? Ini ada pomegranate. Oke. Refreshing. Itu ada pineapple sama orange syrup. Orange apa? Orange syrup. Itu leftover pineapple sama kulit orange. Kita ferment pakai apple cider vinegar selama sehari. Setelah itu ada fresh lemon juice. Ada VSOP sama aku buat fragrant aroma. Itu pakai rose water sama pandan. Aku bikin sirupnya. Nah leftover semua itu aku bikin kertas tuh, aku bikin menu. Ini, nah menu aku tulis sendiri itu untuk menggambarkan sih sustainable itu emang harus kita jaga. Iya. Karena di Bali kan lumayan sampahnya kan agak banyak sekarang. Di mana-mana kayaknya. Justru Bali yang kelihatan banget effortnya untuk sustainable. Keren sih. Nah, proses ini gelas persiapannya pasti panjang. Gelasnya sih Bali banget sih. Iya, gelasnya pinggir jalan tapi yang gede-gede ya. Kolaborasi sama lokal faktor di sana pakai bekas gelas Hennessy, aku bawa sana aku pecahin. Emang sih nggak 100% kan dipakainya. Cuman ya buat membantu. Oke, dibentuk lagi. Pakai sama upcycle wooden branch sama gini. Ini sesuai ini ya, lekukannya sesuai dengan pohon ya. Iya, sesuai dengan pohon. Makanya. Ya level of detail ngirimin ya kompetisi internasional ya guys, nggak bisa sembarangan asal juga kalau mau dapat prestasi yang oke, tapi luar biasa. Dan ini pialanya ya, ini salah satu pialanya
Ini one of the coolest trophy yang gue pernah lihat. Ini udah obviously dari barrel. Kayu barrel. Iya dari kayu barrel. Apa yang bekas nge-aging ini juga, Hennessy juga kali ya? Ya. Oak barrel. French oak barrel. Congratulations guys. Gimana rasanya waktu di sana pengalaman kalian? Apakah itu kompetisi pertama kalian yang dikirim sampai ke luar negeri? Yes. Oke. Kalau gua pribadi itu adalah kompetisi pertama gua yang gua nge-represent Indonesia. Ya so far sebelumnya cuma nasional lah, levelan nasional, dan itu pertama kalinya untuk Hadir ke sana. dan satu hal yang bikin gua momen yang paling luar biasa itu, lu tahu kita bawa 4 set kayak gini dengan tutup Hennessy-nya ya. Itu gua kirim ke Prancis dengan tanaman. Tadinya gua nggak pakai tanaman kayak gini. Gua tadi pakai tanaman real, aquaplant. Tapi nggak boleh ngirim. Unggus. Oke. Boleh. Gua datang ke Kementerian Pertanian, gua urus surat-suratnya. Namanya apa? Aduh, gua lupa. Adalah, gua ngurus satu dokumen di mana kalau lu mau bawa tanaman ke luar negeri, itu gua harus ngurus dokumennya. Akhirnya gua datang ke sana, gua ngurus dokumen. Gue bawa ini sendiri ke Prancis, dan pas gue udah sampai Prancis nggak diperiksa satupun dokumennya. Itu menurut gue, maksud gue itu effort yang sangat luar biasa, dan sampai sana kayak ya udah masuk aja gitu. Gimana persepsi juri-juri di sana dan teman-teman, kan pasti ada bartender yang lain juga ngelihat Indonesia? Gue penasaran. Sesuatu dari Indonesia, apakah mereka sangat excited banget? Soalnya kan kalian berdua pakai bahan-bahan Indonesia banyak kan gitu. Ya kalau yang gue lihat, mereka tahu Bali. Pasti. Mereka tahu Oh, Bali. pasti disambut Bali, ya. dengan hospitality kalau lu bilang lu dari Bali, ya kan. Ya, dan tapi ketika gue datang saat itu ya gue bilang Indonesia, Jakarta pun Indonesia, Bali pun sama sebenarnya. Jadi mungkin awalnya mereka tahu Bali gitu. Cuman dengan adanya gua, eksistensinya juga ya mulai memperkenalkan juga lah. Gitu. Betul. There is Jakarta on the map. Yes. Now there is. Yes. Gimana pengalaman lu beli waktu? Kalau aku sih nggak mempresent Bali sih. Aku present Indonesia juga, terutama yang di sana. Iya. Untuk antusias sih, mereka antusias banget ya. Karena satu, aku bawa pas ke sana tuh memang bawa ritual yang Bali banget. Betul. Makanya aku dapat the best service ritual kan. Yang lu bilang lu minta jurinya merem dulu. Ya, itu makanya dapat best ritual itu. Ini ritual minumnya. Ritual maksudnya. minumnya. Oke. Kan coba boleh gak gue ceritain, lu praktekin yes, ke ya. gue sekarang. Gimana coba? Jadi aku jadi ketika itu judges kan duduk nih. Nah, aku suruh mereka tutup mata dulu. Tutup mata. Aku nyalain dupa itu sekitar 3 biji. Oke. Nah, aku suruh tuh untuk deep talking untuk dirinya sendiri, karena namanya Hennessy Harmony kan. Sebelum minum itu biar harmoni semuanya. Deep talk. Ya, deep talk sendiri sama Deep talk apa deep thought? Deep talk. Mikir. Ya, mikir. Pikir apa? Untuk flashback apa yang sudah kita capai, beratnya hidup. Oh, waduh, gitu. berat banget. Waduh, gila. biar relax sebentar. Sebentar itu dengan aroma terapi yang aku bawa langsung dari Bali tuh, dupa itu. Aku kasih sekitar 40 detik untuk istirahat, tenang, peace, biar tenang, biar benar harmoni dulu. Pas itu. Saya tutup mata, buka mata, aku kasih tuh rose water buat cuci tangan. Nah, karena di Bali itu kan nggak pernah pakai cutlery kan, rata-rata pakai tangan. Nah, itu kan memang ada ritualnya kan, namanya mewacik. Kalau zaman Bali dulu, kalau zaman-zaman masih kerajaan, namanya mewacik. Cuci tangan sebelum minum. Kasih dia itu, aku kasih udang pas itu. Apa itu? Yang ini itu. Oh, udang itu sama tridatu. Yang ini gelang. Nih tridatu. Angka ini. Oh, kena itu. Aku jelasin semuanya langsung. Kena langsung. Jelasin semuanya. Langsung nurut. Ya istilahnya kayak yang lagi ya viral orang Jakarta atau orang luar Bali ke Bali lah, yang healing. Iya, kan betul. seperti prosesnya hampir sama seperti itulah. Aku pakai. Luar biasa. Jadi apa yang kalian expect, kan tahun ini jadi juri nih buat Indonesia. Apa kalian expect nih buat yang ikutan nih? Juara overall winner. Iya.
Apa yang kalian kasih advice lah buat anak-anak yang mau ikutan mungkin? Oh, oke. Kalau gue ekspektasinya yang 2025 ini mereka bisa jadi global winner. Secara kan kita Amin. kita dari global tuh akan ada 3, yaitu most sustainable, best ritual, sama overall winner. Best ritual udah sama Giri, most sustainable sama gue, dan gue berharap 2025 ini Best overall. Iya, Best best overall. overall. Amin. best overall. Oke. Ada saran buat yang ini yang mau ikutan? Kalau saran gue sih fokus sama poin sustainability ya, karena sustainability nilainya tuh yang paling tinggi. Iya. Ya, jadi sustainability itu nggak yang Ala-ala. satu cuman di reuse atau wasted Reuse, aja, ya. tapi luas, cakupannya luas. Jadi fokusnya pada sustainability sih. Iya sih, sustainable itu kadang dihubunginnya kan langsung sama waste. Yes. Iya, kadang. Which is waste itu just a part. Benar. Kayak konservasi hutan itu sustainability banget. Yes. Konservasi budaya Iya. dan menceritakan mempopulerkan budaya yang Indonesia yang dulu yang udah mulai tergeser sama modernisasi, itu sustainability juga. Jadi sangat luas nih guys ya, buat yang mau ikutan gitu loh. Nggak cuma upcycling lagi, ya super lime tadi itu sekarang semua bar udah ada pakai super lime itu, which is bagus. Tapi nggak bisa kalau sustainability lu cuma ngandelin itu doang. Correct. Konsepnya lebih luas lagi, kalian harus itu. Benar. Harus prepare dengan sedetail mungkin lah, seperti kayak ini luar biasa sekali sih kalian. Hebat. Oke guys, buat yang kalian yang tertarik nih untuk ikut Hennessy My Way tahun ini, itu bisa registrasi di websitenya di hennessymyway.com. Di sana ada secara detail rules and regulation-nya. Itu harus dibaca secara detail. Kalau dalam bahasa Inggris, tanya sama orang yang ngerti bahasa Inggris karena harus tahu detailnya, dibaca rules-nya. Jangan malu-malu Indonesia, kan? Apa yang terjadi waktu kalian udah menang? Pas pulang bagaimana? Pas menang tuh waktu pas nge-represent Indonesia sampai ke Prancis, bahkan sampai pulang dari Prancis, the prize hadiahnya tuh nggak berhenti sampai di konyek aja. Even setelah lu pulang pun Hennessy akan selalu mensupport lu dengan apa yang udah lu achieve gitu. Oke. Gua pribadi gue mendapatkan exposure yang luar biasa hebatnya gitu, yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya, dan gua bisa jalan bareng-bareng sama Hennessy sampai sekarang gitu. Oke, Dan lu Gesif. Terus gua dibawa Gesif untuk memperkenalkan. Kita jadi punya series Hennessy My Way di mana gua ada take over di beberapa tempat di Jakarta. Dan gue membawakan si Samboja ini. Sekaligus gue memperkenalkan Samboja, dan gue juga membawa si platformnya si Hennessy My Way. Dan apa di tempat lu juga dibikinin acara kan sebagai apresiasi. Yang tadi gue bilang, jadi full exposure. Jadi ketika gue datang di sini, gue dibikin exposure. Kita semua bikin acara, mengundang media. Kita mengundang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga. Dan gue juga mengundang NGO yang bekerja sama dengan movementnya gue. Gitu. Jadi di situ semua kita kumpul, lalu kita ngeliput lah tentang achievement yang udah kita capai gitu. Dan itu kan membanggakan Indonesia juga. Oh sangat gitu, dong. yes. Dan positif banget pertama buat lo pasti. Yang kedua juga buat tempatnya kan. Buat tempatnya kayak Saint Regis juga gitu. Pasti ada acara itu. Didukung juga sama media, sama kementerian juga. Kalau tempatku sih di Kayu Putih restoran, di fine dining ya. Kita dibuatin kayak gala dinner. Ya. Itu di beberapa media di invite, sama Menteri Ekonomi Kreatif juga datang untuk men-celebrate juga. Karena membawa nama Indonesia kan. Salah satu ya, kita sebagai bartender juga bisa membawa nama Indonesia, membanggakan Indonesia kan. Walaupun dalam konteksnya alkohol kan. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Itu sangat positif lah impactnya gitu kan. Bukan cuma dapat kesana doang. Iya kan. Nah, itu. Buat bartender muda nih, kalian kasih advice coba. Kenapa sih harus ribet-ribet ikut kompetisi? Kalau gua kenapa harus ikut kompetisi? Ya sebenarnya kompetisi kita sehari-hari itu adalah di mana kita bekerja. Sequence-nya kan sama. Kita welcoming the guest, sitting the guest, sama kayak kita lagi presentasi kompetisi gitu. Juri duduk, kita ngejelasin, sama gitu.
Cuman jadi kompetisi ini jadi wadah, jadi platform buat kita tuh untuk mengukur sudah seberapa jauh apa yang sudah kita kerjakan, sudah seberapa jauh yang sudah kita pelajari. Untuk menambah wawasan, kita bisa belajar juga dari kompetisi, ngelihat teman-teman lain yang kompetisi, gimana cara dia ngejelasin sesuatu, gimana cara dia nge-explain sesuatu. Pokoknya banyak yang bisa kita dapatkan dari kompetisi. Open mind. Iya. Kita punya banyak teman-teman bartender lintas negara pada akhirnya. Koneksi. New relasi ya. Iya. Itu jadi menurut gua kompetisi itu sangat penting ya. Yes. Walaupun bukan penting hasilnya, tapi yang penting itu adalah prosesnya. Karena proses ketika lu mau ikut kompetisi, lu akan belajar, lu akan mencari tahu apa yang ingin lu cari, jadi lu menambah wawasan lu. Jadi prosesnya bukan hasilnya. Kalau hasilnya bonus sih menurut gua. Betul. Ada mau ditambahin? Kalau aku sih sejauh ini ikut kompetisi, satu hal sih yang paling penting. Sama seperti bilang Bang Incis, jangan lihat hasilnya, tapi prosesnya kita benar-benar pelajarin banget. Dan ketika kompetisi itu biar kita nggak gugup. Nah, aku biasanya sih terapin, jangan kita terlalu berharap juara. It's nothing to lose. Confident boleh, jangan over. Iya. Kalau over confident kadang Biasanya hancur. Kadang-kadang itu terjadi kan. Nah itu sih yang membawa aku terus ikut kompetisi, bilang Bancis, buat mengasah benar-benar mental, mengasah apa yang kita sudah pelajarin, new knowledge, new experience, new friends, of course. Karena kita bekerja di dunia F&B terutama kan. Satu sama lain tuh pasti bakalan terikat. Oh ngomong sama ini, oh teman di sini ya, kerja di sini ya, pasti bakalan link satu sama lain. Oke, jadi ya one point yang penting juga untuk kompetisi ini dan sudah terpraktekkan di industri itu storytelling sih. Pas. Iya. Lu akan dilatih banget kan karena it's very important kan storytelling. Ini kan registrasi nih dibuka dari tanggal 1 Maret kemarin sampai tanggal 15 Juni. Itu lu submit foto online dulu kan? Video Online ya, video online di sana ya lu pasti storytelling, lu jelasin konsep lu. Visi lu dari koktail ini, dari sustainability dan segala macam, creativity itu jelas banget dilatih tuh di sana. Sama seperti sekarang di ketamu. Betul. Koktail kalau bartender nggak bisa storytelling, tinggal taro doang mah nggak dicari orang sekarang. Justru itu penting banget kan. Makanya ya kompetisi kita tuh ada di sehari-hari lah. Tamu-tamu kita tuh ya juri-juri kita sebenarnya. Kompetisi hanya wadah aja untuk biar bisa lebih objektif gitu. Oke. Gue zaman sekarang kan koktail. Tadi lu sempat bilang dikit waktu awal-awal belajar itu sering pinjam alat-alat dapur. Iya. Ya kan. Dimana sekarang tuh udah normal banget ya banyak kayak savory cocktail. Elemen-elemen yang biasanya dipakai di dapur itu diimplement ke dunia koktail gitu kan. Apa pendapat kalian soal itu? Kalau menurut aku sendiri sih itu benar-benar suatu inovasi yang baru kan. Itu bagus untuk menambah tren baru di dunia koktail itu sendiri kan. Jadi kadang rasa makanan bisa dibuat minuman kan, sesuatu yang interesting. Itu sih menurutku tren yang bagus. Perlu di-evolve lagi mungkin biar lebih luas lagi. Gue keinget bahkan di New York ya ada bar yang emang specialized makanan-makanan yang dijadiin savory cocktail gitu, kayak ada yang double chicken please segala macam itu. Very interesting. Menurut lu di Indonesia akan kesana gak? Dulu bartender gue di Bura-Bura pernah bikin koktail bakso lagi, gue nggak kena banget sih. Tapi tamu demen dengan experience-nya. Not necessarily rasanya, mungkin rasanya bukan doyan tapi menarik gitu kan. Tapi tamu tuh demen experience-nya. Gue begitu nyoba pas food test, nyebrang. Ya pada dasarnya memang gue sebagai bartender gue selalu bilang sama teman-teman dan tim gue, bartender tuh nggak cuma nyajiin minuman. No. Tapi bartender itu juga menciptakan sebuah pengalaman, dining and drinking experience. Jadi kan kalau kayak chef mungkin segmented di beberapa chef, ada yang chef open kitchen, ada yang di belakang. Dan tapi kan kalau bar always di depan. Kita langsung berhadapan dengan tamu. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar bikin minuman gitu. Kita juga harus menciptakan sebuah pengalaman. Nah, pengalaman ini mungkin yang bisa kita ciptakan dengan storytelling tadi. Betul. Gitu. Entertaining. Betul, dan kompetisi ini mengasah banget lah.
ilmu itu ya. Karena kita bisa ngelihat teman-teman yang lain, oh gini caranya. Ini bisa gue implement nih kalau nanti gue di outlet ketemu tamu. Betul. At the end of the time kan dapat, Mas makasih. Kalau loyal duit ya ujung-ujung kan itu ya nggak sih? Ujung-ujungnya UUD Iya, ya kan. UUD. Tapi cara itu sampai ke sana tuh prosesnya panjang. Banyak maksud- bonusnya. Bagus lah guys. Gue sih saran join ini competition Hennessy My Way. Kalian bisa sekali lagi kalian bisa visit websitenya di hennessymyway.com. Again di sana ada rules and regulationnya, peraturannya dibaca dulu secara detail. Nanti baru ikut kompetisinya. Terima kasih banyak Bli. Terima Cis, kasih. untuk, Terima kasih, untuk Koko. waktunya. Bang Ray. Semoga lancar dan semoga nanti yang terpilih untuk represent Indonesia Overall winner. overall winner. semoga. Amin. Nanti dia menang kita podcast lagi. Gas. Gas. Oke, jadi guys itu aja podcastnya ya. Terima kasih banyak buat yang udah dengar dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Kalau kalian lagi mau minum koktail yang ada di Bali, visit Bligiri di San Regis Bar. San Regis Bar di San Regis Bali. San Regis Bali di Nusa Dua. Nusa Dua. Dan juga kalau mau nyobain koktail-koktail NJS ada di Top Golf sekarang. Yes, Top Golf Fatmawati. Yes, dan ya tunggu mereka guest shift dah di mana-mana nanti ya kan dengan Hennessy My Way ini. Sekali lagi ikutan Hennessy My Way, visit websitenya di hennessymyway.com, di sana ada rules and regulationnya. Kalian baca secara detail nanti baru langsung ikut kompetisinya. Semoga berhasil and good luck of course buat Indonesia. Seperti biasa guys, jangan lupa good luck. subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Thank you buat Hennessy and Hennessy My Way untuk kolaborasinya, and we'll see you next time. Bye-bye. Thank you.